Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christophan dengan NIM F551240076. Dan saat ini kami dari kelompok kami akan menjelaskan dari hasil analisis tugas kami, yaitu tentang anatomi ancaman cyber tingkat lanjut atau APT. Dan di sini kami mengangkat analisis taktikal dari Lazarus Group. Nah, ini studi kasusnya itu yaitu Operation Dream Job dan rekomendasi mitigasi keamanan. Nah, selanjutnya di sini kita langsung masuk saja ke pembahasan terkait Lazarus Group ini sendiri, di mana Lazarus Group ini dari profil aktornya sendiri itu terdiri dari identitas, afiliasi, dan kapabilitas lintas platform. Platform. Di dalam terus dan yang kedua yaitu motivasi dari serangan Lazarus Group ini terdiri dari geopolitik, finansial, dan sabotase, yang di mana Lazarus Group ini melakukan beberapa serangan secara global untuk dalam hal geopolitik dan finansial dan juga sabotase. Nah, yang ketiga itu ada anatomi taktik dalam strategi yang dilakukan dari Lazarus Group sendiri itu Derang itu sering melakukan pemetaan kill chain dan mitre ATT dan CK. Nah, untuk studi kasus dari yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dari Operation Dream Job dan dampak CIA Triad yang akan dibahas oleh teman saya. Dan yang terakhir itu strategi mitigasi. Dalam hal mitigasi sendiri itu kita akan melakukan analisis kesenjangan dan arsitektur dari Zero Trust. Nah, eh dalam hal ini, dengan alur yang ada ini, kita akan menjelaskan itu analisis yang dilakukan bersifat sistematis, mulai dari identifikasi aktor dari Lazarus Group ini sendiri, hingga perancangan kontrol keamanan yang akan dibahas. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dari profil rate aktornya sendiri. Nah, Lazarus Group itu memiliki ID itu G0032 dalam Mitre ATT dan CK dan telah aktif sejak tahun 2019 hingga saat ini. Nah, kelompok ini memiliki beberapa alias, yaitu Hidden Cobra, Zin, dan Labirin Kolima, yang menunjukkan bahwa aktivitasnya telah diidentifikasi oleh berbagai vendor keamanan. Nah, berdasarkan kategorinya sendiri, Lazarus Group itu termasuk dalam nation state actor karena berafiliasi dengan Reconnaissance General Bureau atau RGB, yaitu Badan Intelijen Korea Utara. Nah, dari sisi targetnya sendiri dari Lazarus Group ini, kelompok ini tuh menyerang berbagai sektor strategi seperti keuangan, pemerintahan, pertahanan, dan kedirgantaraan, telekomunikasi, kripto, dan manufaktur. Nah, dan secara geografisnya sendiri, serangan menyodorong itu bersifat global dengan fokus pada negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tinggi. Jadi ya sangat berfungsi untuk negaranya sendiri. Nah, sedangkan aset yang diincar itu mencakup data sensitif, aset finansial, serta infrastruktur sistem, yang menunjukkan kombinasi kepentingan strategis dan ekonomi. Nah, selain itu, dari sisi kapabilitasnya, Lazarus Group itu dikenal sebagai Advanced Persistent Threat yang mampu melakukan serangan kompleks secara jangka panjang dan lintas platform seperti Windows, Mac OS, dan juga Linux. Nah, untuk motivasi serangan dari Lazarus Group ini sendiri tuh ada apa saja sih? Nah, untuk dari Lazarus Group ini itu berhubungan langsung dengan kepentingan dari nasional Korea Utara. Nah, yang motivasi pertama itu terkait finansial, yaitu melalui pencurian dana dari bank dan bursa kripto untuk mengatasi keterbatasan ekonomi akibat sanksi internasional. Nah, motivasi yang kedua yang dilakukan yaitu espionase strategis, yaitu pencurian data militer, politik dan teknologi industri untuk mendukung kekuatan dan posisi geopolitik negara. Jadi seperti yang kita tahu, kita lihat sekarang, ternyata Lazarus Group ini sangat berdampak besar begitu dan memberikan benefit yang sangat besar dalam cyber attack yang mereka lakukan begitu. Nah, motivasi yang ketiga yaitu sabotase destruktif, yaitu serangan yang bertujuan merusak infrastruktur menggunakan malware destruktif serta memberikan tekanan politik terhadap pihak lawan. Nah, jika dikaitkan dengan kategorinya sendiri sebagai nation state actor, maka tujuan strategis dari Lazarus Group itu tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mencakup mulai dari pendanaan negara, penguatan intelijen strategis, serta pelemahan lawan melalui serangan cyber. Nah, dengan demikian, motivasi target dan pola serangan itu saling berkaitan dan mencerminkan strategi nasional yang terstruktur. Nah, mungkin untuk bab selanjutnya, bab 3 dan setelahnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Kristofan dengan NIM F551240076. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Sabila dengan NIM F551240444. Di sini saya berperan sebagai AP analis
terutama di taktik. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan eh, ke bagian membahas tentang seluruh taktik yang digunakan di Lazarus Group ke dalam framework Nitre, ATT, dan CK beserta analisis mendalam alur serangannya dan membahas tentang visualisasi pola serangan tersebut dalam bentuk ATT dan CK Navigator heatmap yang saya buat sendiri. Nah, eh, di slide ini kita bisa melihat tiga fase pertama dari Q-Chain Lazarus Group yang saya sebut sebagai fase infiltrasi. Nah, pertama itu initial access yang ada di spear phishing via service. Lazarus Group membuat profil LinkedIn palsu yang meyakinkan menyamar sebagai rekrut HRD dari perusahaan pertahanan ternama seperti Boeing dan Lockheed Martin. Dari profil palsu itu, mereka mengirimkan pesan tawaran pekerjaan kepada target yang bekerja di sektor pertahanan dan kedirgantaraan. Teknik ini sangat efektif karena LinkedIn adalah platform bisnis yang dipercaya. Korban tidak curiga menerima pesan dari seorang yang terlihat profesional. Yang kedua itu execution. Setelah korban tertarik dengan tawaran kerja, mereka didorong untuk membuka file .m atau docs.x yang tampak seperti dokumen deskripsi pekerjaan resmi. Begitu file itu dibuka, Macro Visual Basic atau FVA di dalamnya langsung berjalan secara otomatis, mengekstrak payload dan lain-lain yang sudah di-encode dalam base 64 ganda, lalu memuatnya ke memori sistem. Semua ini terjadi di latar belakang tanpa sepengetahuan korban. Nah, yang ketiga itu persistence. Itu ada di registry, runkey, dan startup folder. Setelah malware berhasil masuk, Lazarus Group memastikan mereka tidak kehilangan akses. Caranya dengan menambahkan entry ke registry runkey Windows atau menempatkan file shortcut berbahaya di startup folder. Artinya, setiap kali komputer korban dinyalakan ulang, malware otomatis aktif kembali tanpa perlu interaksi apapun. Nah, lanjut di slide ini. Di slide ini kita ke fase yang paling berbahaya, yaitu fase di mana Lazarus Group beroperasi tanpa terdeteksi sambil memetakan jaringan korban dari dalam. Nah, di situ ada defense evasion. Ada dua kan, defense evasion sama discovery. Yang pertama itu yang selanjutnya itu kita bahas tentang defense evasion. Lazarus Group menggunakan dua teknik sekaligus di sini. Pertama, pilot dienkripsi berlapis menggunakan kombinasi SOR, AES, dan RC4 sehingga antivirus berbasis signature tidak mampu mendeteksinya. Kedua, mereka menyalahgunakan program bawaan Windows bernama Randle 132 titik X kalau nggak salah untuk menjalankan DLL berbahaya karena Randle 132 adalah program resmi Windows. Eksekusinya tampak normal. Inilah yang disebut teknik living of the land. Nah, yang kelima itu ada discovery. Nah, discovery itu ada di domain account discovery. Nah, setelah berhasil bersembunyi, Lazarus Group mulai memetakan jaringan internal. Mereka menjalankan query ke server aktif directory untuk mendapatkan daftar seluruh akun pengguna di organisasi, termasuk akun administrator domain Informasi ini menjadi bekal untuk merencanakan eskalasi privilege dan pergerakan lateral ke sistem yang lebih bernilai. Selanjutnya itu yang keenam. Nah, di slide ini menampilkan tiga fase terakhir. Bagaimana Lazarus Group memperluas akses, mencuri data, menjaga kendali jarak jauh. Nah, yang keenam itu ada lateral movement. Akun korban yang sudah dikompromikan digunakan untuk mengirim email, spear phishing ke rekan kerja lain di dalam organisasi yang sama. Karena pesannya datang dari akun internal yang sudah dikenal, penerima jauh lebih mudah terpercaya.
Serangan pun menyebar ke dalam jaringan tanpa harus menembus perimeter keamanan eksternal. Nah, yang kedua itu exfiltration. Data sensitif dikompres ke arsip RAR, lalu dikirim ke Dropbox menggunakan tool modifikasi bernama DBXCLI yang dikompilasi sendiri oleh Lazarus. Penggunaan Dropbox membuat trafik eksfiltrasi nyaris tidak bisa dibedakan dari aktivitas cloud pengguna normal. Lolos, artinya itu lolos dari deteksi via yang jalur sah. Nah, yang terakhir itu ke-8, command and control. Jadi, seluruh komunikasi antara malware dari server C2 atau command and control berjalan lewat HTTP dan HTTPS. Terenkripsi AES, persis seperti trafik web biasa. Untuk memperparah, Lazarus menggunakan pola decoding sehingga koneksi C2 tersamarkan sempurna di antara lalu lintas internet normal. Nah, oke. Oke, di sini kita sudah masuk di bagian heatmap dan ATTCK. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang saya akan membuka langsung navigatornya agar bisa kita lihat secara interaktif. Oke. Ya, ya. Oke, nah di sini ini adalah heatmap yang saya buat sendiri untuk Lazarus Group. Nah, caranya itu saya memasukkan satu persatu ke 10 teknik yang sudah kita bahas tadi. Nah, di setiap kolom mewakili satu taktik ATTCK. Teknik yang berwarna adalah yang teridentifikasi digunakan Lazarus Group. Nah, jadi saya menggunakan 3 warna, itu ada orange, ada merah dulu, ini ada merah, ada juga kuning. Ini kuning. Ini kuning. Nah, kuning itu intensitasnya sedang, untuk orange itu tinggi, dan merah itu kritis. Nah, perhatikan di bagian defense evasion. Nah, ini defense evasion. Ini kan ada dua, encrypt dan random. Nah, ini kolom dengan teknik terbanyak, itu dua sekaligus. Nah, ini berarti dia mengonfirmasi apa yang sudah kita bahas. Lazarus Group memprioritaskan kemampuan stealth, stealth di atas segalanya. Tujuannya itu untuk memperpanjang dwell time, yaitu waktu mereka untuk bisa beroperasi di dalam sistem korban tanpa terdeteksi. Nah, baru kita lihat lagi di bagian initial access. Ini initial access ini. Initial access nih. Nah, di bagian ini di initial access ini saya tandai dia merah karena keduanya karena ini tuh yang paling kritis gitu ya. Ini yang titik paling kritis, titik masuk dan titik keluarnya serangan. Nah, yang keduanya itu memanfaatkan platform terpercaya kayak LinkedIn dan Dropbox tadi. Inilah yang membuat pertahanan konvensional seperti antivirus dan signature based on firewall dasar menjadi tidak relevan menghadapi Lazarus Group. Nah, cukup sekian. Jadi Lazarus Group itu membangun serangan yang terstruktur 8 taktik, 10 teknik dari rekayasa sosial di LinkedIn sebagai pintu masuk hingga eksfiltrasi ke Dropbox sebagai pintu keluar. Yang membuat mereka begitu berbahaya adalah kemampuan menggabungkan manipulasi manusia dengan teknik yang berlapis. Semuanya memanfaatkan platform dan tools yang sah sehingga sulit dideteksi. Nah, heatmap yang saya buat itu untuk memperkuat temuan ini secara visual. Konsentrasi terbesar ada di defense evasion. Menunjukkan Lazarus Group adalah musuh yang mengutamakan keberlangsungan akses jangka panjang, bukan sekedar serangan cepat. Nah, jadi bagian saya ini juga menjadi jembatan inti dalam laporan kelompok ini, yaitu jembatan ke Gabriel yang dimana dia membahas tentang membangun profil dan motivasi, terus ke Abid dia akan mendalami prosedur teknis lebih spesifik. Nah, juga ke Adnan di bagian bab 4 menilai dampak nyata serangan, dan terakhir itu ada di Randy, dia menutup dengan strategi mitigasi berlapis yang menjadi setiap celah teridentifikasi. Jadi itu kenapa saya bisa nyambung, bahkan saya jadi jembatan intinya. Nah, jadi cukup sekian, saya Salsabila dengan NIM F5512444, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Makaram dengan NIM F5512475. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas secara teknis apa yang dilakukan oleh Lazarus Group di balik layar. Nah, kita akan membahas yaitu poin 3.2, yaitu mengenai teknik dan subteknik yang mereka gunakan dalam kampanye Operation Dream Job. Nah, sebenarnya Lazarus Group ini bukan sekedar mengirim virus sembarangan, tetapi mereka juga itu menggunakan teknik yang sangat terstruktur dan mengikuti kerangka kerja mid-threat attack. Nah, mulai dari cara mereka masuk hingga bagaimana mereka mencuri data tanpa terdeteksi. Nah, kita mulai dari ini langkah awal, yaitu initial access. Nah, Lazarus ini sangat
lihai dalam rekayasa sosial. Mereka membuat profil palsu yang menyamar sebagai rekturer dari perusahaan raksasa. Nah, kemudian itu mereka mengirim file dokumen palsu, biasanya berformat dot atau docs melalui OneDrive atau WhatsApp, yang diklaim sebagai deskripsi pekerjaan. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke tahap execution. Nah, saat korban itu membuka file tersebut, itu muncul pesan jebakan begitu. Misalnya enable consent. Nah, begitu diklik, makro VBA yang tertanam di dalamnya yaitu T1059 atau T005 itu akan berjalan otomatis. Makro ini itu bertugas untuk mendekode payload dan lain-lain. Tersembunyi dan memuatnya langsung ke memori memori sistem tanpa menyentuh hard drive secara langsung. Nah, kemudian agar tetap bisa mengakses komputer korban meskipun sudah di restart, mereka itu menanamkan ini persistence. Persistence T1547.001. Itu kemudian itu mereka itu menyisipkan file shortcut di folder startup Windows atau mengubah registry run case-nya. Teknik ini sangat efektif karena berjalan di level pengguna biasa, sehingga sering kali luput dari pengawasan admin begitu. Nah, kemudian yang paling krusial itu yang paling penting itu adalah defense evasion. Harus itu sangat memprioritaskan penyamaran file mereka itu tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa begitu, melainkan itu deskripsi berbasis menggunakan SOR atau AES. Nah, agar tidak dikenali antivirus, mereka itu juga meminjam aplikasi resmi Windows melalui teknik run L32X ya. Kemudian menjalankan kode jahatnya. Nah, sehingga aktivitas melihat mereka itu terlihat seperti proses sistem yang normal begitu. Nah, kemudian setelah berhasil masuk mereka melakukan discovery untuk memetakan jaringan internal mereka. Mereka itu mencari tahu siapa adminnya dan di mana server data penting berada melalui query ke Active Directory. Nah, misalnya kalau jika target itu belum tercapai, mereka tuh melakukan lateral movement atau internal spear phishing. Mereka itu membajak akun berbahaya ke rekan kerja lainnya di dalam perusahaan yang sama begitu. Karena emailnya yang direkam itu internal, tingkat keberhasilannya itu infeksi tahap kedua ini sangat tinggi begitu. Nah, kemudian setelah itu tahap selanjutnya itu adalah exfiltration. Nah, semua data rahasia yang dikumpulkan itu dikonversi dalam format RAR itu, lalu dikirim ke akun Dropbox gitu, akun Dropbox milik penyerang menggunakan alat modifikasi bernama DBXCLI. Penggunaan Dropbox ini sangat cerdik karena lalu lintasnya itu terlihat sah dan tidak dicurigai oleh firewall. Nah, kemudian seluruh aktivitas ini dikendalikan oleh command and control penggunaan protokol HTTPS. Malware yang akan terus melapor ke server pusat itu untuk menerima perintah baru begitu, memastikan penyerang memiliki kendali penuh atas komputer korban. Nah, sebagai kesimpulan, rangkaian teknik yang saya paparkan tadi itu menunjukkan betapa matangnya pola serangan Lazarus Group ini. Itu mereka itu menggabungkan manipulasi psikologis dengan teknik yang sangat rapi begitu. Namun, bagaimana semua teknik rumit ini terlihat jika kita melihat gambaran besarnya secara utuh.
Nah, oleh karena itu apa di dalam laporan itu tuh selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya mengenai korelasi dan visualisasi seluruh taktik ini begitu. Pada poin 3.3 yaitu visualisasi attack dan navigator. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Mufti Maulana dengan NIM F5512461. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus insiden nyata dalam yang dilakukan oleh Lazarus Group dengan campaign Operation Dream Job dan dampak CIA triadnya. Nah, bayangkan kamu sebagai seorang pencari kerja terus mendapat lamaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi, yang memuaskan gitu. Nah, tentu saja kamu tertarik. Saat kamu tertarik dan membuka lampiran kerjanya, nah disitulah komputer kamu itu telah dihack oleh sebuah grup. Nah, inilah yang terjadi dalam insiden dilakukan oleh Lazarus Group itu. Nah, jadi insiden spionase cyber ini dikenal dengan nama Operation Dream Job yang dilakukan oleh kelompok dari Korea Utara yang bernama Lazarus Group. Nah, campaign ini dilakukan itu sekitar September 2019 hingga Agustus 2020 dengan target utamanya yaitu karyawan di perusahaan pertahanan, militer, aerospace dan pemerintahan di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, India, Australia, Rusia dan Israel. Nah, mereka ini menggunakan modus penipuan dengan menjadi HRD atau recruiter di perusahaan besar, misalkan di perusahaan Boeing. Nah, mereka membuat profil LinkedIn palsu. Di situ mereka mengirim pesan lamaran kerjanya. Nah, saat ada korban yang tertarik, mereka di situ membangun komunikasi selama berminggu-minggu. Jadi tidak langsung langsung dihack begitu sistemnya, tapi mereka menjalin kepercayaan dengan kliennya. Setelah itu mereka mengirimkan file berupa docs atau PDF atau DOTM ke melalui Dropbox. Nah, saat korban ini membuka file tersebut, maka saat itulah komputer mereka diretas dan kejahatan cyber spionase ini dimulai di perangkat mereka. Nah, apa saja sih dampak-dampak terhadap CIA triadnya itu? Oke. Jadi sini ada 5 teknik yang digunakan dalam Operation Dream Job ini. Yang pertama itu ada T1566.003. Nah, ini teknik yang digunakan sebagai mereka menyamar di LinkedIn palsu gitu, di LinkedIn profil palsu. Nah, itu sebagai pintu masuk serangan awalnya. Itu teknik yang mereka gunakan di pertama kali. Terus kita masuk ke aspek confidentiality. Nah, di sini mereka mencuri semua data aktivitas dari perusahaan tersebut dan rahasia dari perusahaan korban tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mengambil kredensial dari perusahaan tersebut, dari misalkan kata sandinya dari browser tersebut menggunakan alat yang bernama Chrome-Pass. Nah, setelah semua data yang mereka curi itu terkumpul, mereka kompres menjadi file RAR, yang dimana file RAR itu mereka kirim ke Dropbox mereka. Nah, teknik yang mereka gunakan yaitu T1567.002, yaitu exfiltration to cloud storage. Nah, itu teknik yang digunakan untuk mengirim data mereka ke Dropbox. Nah, tidak hanya mengambil data aktivitasnya saja, tapi mereka juga mengambil akun administrasi agar bisa mengakses lebih luas dalam menyebar virusnya, yaitu dengan teknik T1087.002, yaitu domain account discovery. Nah,
Dalam aspek integritas, mereka itu memodifikasi folder dalam sistem startup komputer tersebut, yaitu mereka menyisipkan file .lnk di startupnya agar apa? Supaya malwarenya itu tetap berjalan walaupun komputer atau sistem ini di restart begitu, supaya malware ini sebagai pintasan untuk masuk ke dalam sistemnya. Nah, itu yang mereka modifikasi, dan mereka juga memodifikasi pembaca PDF yang awalnya itu yang sah menjadi internal viewer.exe, itu yang berbahaya. Dan mereka juga mengubah DLL site loadingnya, ini komponen sistem utamanya yang mereka ubah juga, dan mereka menggunakan teknik T1547.001 sebagai registrasi run key. Nah, di bagian availability mereka itu mereka ini fokusnya tidak hanya dalam teknis saja, tapi mereka menggunakan sistem spionase. Jadi fokusnya ke spionase gitu. Jadi di sini mereka mengalihkan dana tagihan yang dari perusahaan ke korban, tapi dana tagihan tersebut mereka alihkan ke rekening bank mereka sendiri. Nah, otomatis di sini aliran dananya itu beralih dari yang awalnya harusnya ke korban, tapi justru masuk ke rekening si peretas ini. Nah, tidak hanya itu, mereka juga menyebar internal spear phishing-nya itu lewat akun karyawan yang sudah terekspos. Nah, di situ supaya lebih luas lagi jangkauan virusnya. Itu dikenal dengan teknik internal spear phishing dengan kode teknik T1534. Nah, ini yang membuat aliran dananya itu terganggu di bagian business email compromise-nya. Seperti itu. Jadi sebagai penutup, apa sih poin yang bisa kita dapat? Nah, jadi dari yang saya sudah jelaskan tadi, poin yang pertama yaitu ternyata serangan dari APT Lazarus Group ini tidak hanya dalam teknis saja, tapi mereka juga menyerang dari segi psikologis manusia, seperti itu. Poin kedua yaitu ternyata dampak dari gangguan ini atau operasional ini menyangkut ketiganya, yaitu ke CIA triadnya, itu saling terhubung, dan inilah yang menjadi dasar rekomendasi mitigasi pada bab 5 yang kita tahu ternyata sebuah perusahaan itu bukan hanya membutuhkan antivirus biasa, melainkan keamanan yang berlapis-lapis agar lebih terjamin keamanan dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya mengenai pembahasan bab 4. Kurang lebihnya dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjit Aditya dengan NIM F5512402. Dan di sini saya akan memberikan rekomendasi mitigasi untuk serangan Lazarus Group. Dan di sini kita bisa lihat pada slide-nya itu ada analisis kesenjangan keamanan dengan tabel yang berisi kelemahan keamanan yang sudah kami identifikasi berdasarkan taktik-taktik ATT dan CK yang sudah dibahas sebelumnya. Di sini kami mengelompokkannya berdasarkan tingkat risikonya masing-masing. Mari kita mulai dari yang paling atas, yaitu yang pertama itu ada initial access dengan kode T1566. Dengan tingkat risikonya itu kritis, karena ini adalah pintu masuknya mereka untuk menyerang. Masalahnya itu cukup sederhana tapi fatal, yaitu tidak adanya verifikasi platform eksternal dan kurangnya awareness karyawannya, sehingga mengakibatkan rekayasa sosial mereka itu gampang ditembus. Di sini Lazarus Group itu tinggal membuat sebuah profil LinkedIn palsu dan menawarkan pekerjaan kepada target mereka. Dan ketika target mereka membuka file dari mereka, mereka langsung bisa masuk ke sistemnya mereka. Yang kedua itu ada exfiltration dengan kode T1567. Tingkat resikonya itu sama juga, kritis.
Di sini karena tidak adanya data loss prevention, setelah data target mereka itu berhasil dikumpulkan, mereka bisa keluar kapan saja tanpa adanya alarm yang bunyi. Karena data karena upload ke penyimpanan eksternal mereka alias Dropbox itu berjalan tanpa adanya filter jaringan. Yang ketiga itu ada execution dan persistent dengan kodenya masing-masing itu yaitu T1204 dan T1547. Nah, tingkat risikonya mereka itu tinggi tapi tidak kritis. Nah, makro VBA yang mereka gunakan itu tidak dinonaktifkan, yaitu begitu korban membuka file dari mereka, eh, mereka makronya itu langsung jalan. Dan karena tidak adanya monitoring registry, malware yang dipasang itu, malwarenya itu bisa memasang persisten tanpa tanpa terdeteksi dari mereka. Yang lebih parah lagi itu karena antivirus tradisionalnya mereka itu gagal mendeteksi anomali yang ada di dalam sistem karena payloadnya mereka itu sudah terenkripsi datanya. Yang keempat itu ada defense evasion dan lateral dengan kode T1027 dan T1534. Nah, tingkat risikonya itu sama juga tinggi. Karena mereka hanya bergantung pada antivirus berbasis signature, eh, mereka itu tidak terlalu kuat lah untuk menghadapi APT modern. Dan karena email internal mereka itu dipercaya secara membabi buta. Kalau ada email dari akun kolega, mereka langsung buka tanpa verifikasi, padahal akunnya mereka itu sudah dikompromi. Nah, dari tabel yang dari tabel ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pertahanan yang sudah ada itu sudah tidak memadai. Jadi mereka perlu membangun ulang lapisan pertahanan mereka itu dari nol. Hmm. Ini kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke mitigasinya sudah. Nah, pertama itu arsitektur pertahanan lapis pertama atau Human Endpoint. Yang pertama itu Human Shield dengan kode NIST AT-2 atau M1017. Nah, di sini kenapa human atau manusianya duluan? Karena Operation Dream Job itu dimulai karena adanya satu klik dari manusia. Sehingga mitigasi yang bisa kami rekomendasikan itu dengan melakukan user training, di mana kita mensimulasi phishing bulanan yang berfokus spesifik pada pengenalan rekruter palsu di platform LinkedIn. Nah, dari cara ini, kita itu bisa memutus taktik initial access dari sumbernya langsung. Yang kedua itu ada Endpoint Behavior Control dengan kode NIST SI-3 atau M1040 Behavior EDR dan App Control. Di sini kita bisa mengganti antivirus tradisional itu dengan Behavior EDR. Karena Behavior EDR itu atau Endpoint Detection and Response itu bekerja bukan berdasarkan daftar malware yang dikenal, tapi dia bekerja berdasarkan analisis proses secara real time. Jadi dia lebih aman digunakan. Dan juga dengan menonaktifkan VBA makro via grup polisi, kita bisa mencegah payload awal itu tidak bisa dieksekusi. Nah, dan juga memblokir penyalahgunaan Bundle 132 dengan Windows Defender Application Control atau WDAC. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini arsitektur pertahanan lapis keduanya ada network dan identity. Pada lapisan keduanya itu berfokus pada dua hal yang saling melengkapi, yaitu jaringan dan identitas. Kita masuk ke poin ketiganya itu ada data dan network perimeter dengan kode NIST HMN7 atau M1057. Nah, data dan network perimeter ini itu semua menjawab bagaimana cara kita mengatasi celah kritis tentang exfiltration tadi. Kita bisa memblokir Dropbox via web proxy. Nah, karena Dropbox-nya itu kita blokir, bagaimana datanya mau keluar? Dia bisa keluar dia. Dan cara keduanya itu kita bisa mengimplementasi NGFW, atau New Generation Firewall dengan SSL atau TLS inspection dan juga DNS filtering untuk memblokir koneksi server C2 secara langsung. Nah, yang keempat dan yang terakhir ini itu ada identity dan access dengan kode NIST ACM6 atau M1026. Nah,
Nah, ini untuk yang keempat ini itu kita berasumsi kalau misalnya sudah ada akun yang terkompromi. Nah, kita bisa mengatasinya dengan tiga cara, yaitu menerapkan MFA F1D02 untuk seluruh akun admin. Sehingga kalau misalnya passwordnya itu dicuri, penyerangnya itu tidak bisa secara langsung masuk, karena itu membutuhkan hardware tokennya dulu. Cara keduanya itu kita berusaha menggunakan sistem PAM atau Privilege Access Management untuk merotasi kata sandi akun istimewa secara otomatis sehingga kredensialnya itu eh, yang cepat cepat kadaluarsa sehingga tidak bisa dicuri. Yang ketiga itu kita bisa membatasi query Active Directory dengan prinsip least privilege. Ingat tadi, akun biasanya itu bisa mengenumerate seluruh pengguna domain termasuk administrator. Dengan ACL yang ketat, informasi itu tidak bisa lagi diakses secara sembarangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya dan yang terakhir. Eh, Kesimpulannya itu keamanan bukanlah sebuah produk tunggal, melainkan strategi yang berlapis. Dan kita bisa lihat di sini itu ada diagram eh, chain kill-nya dari Operation Dream Job. Nah, konklusi akhirnya itu kita eh, menghadapi APT sekelas Lazarus Group itu membutuhkan pergeseran paradigma. Solusi keamanan berbasis signatur konvensional itu telah usang. Masa depan pertahanan organisasi itu terletak pada analisis perilaku atau behavior analysis dan penerapan prinsip Zero Trust Architecture yang mengunci postur keamanan dari manusia, endpoint, jaringan, hingga identitas. Demikian dari saya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.